Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar mengenai nilai waktu uang dan legitimasi syariah. Judul ini adalah materi yang disampaikan pada kelas manajemen keuangan bisnis Islam di Ekonomi Islam UI. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak terjadi konsep nilai waktu uang seperti dalam ekonomi konvensional. Nah, kemudian bagaimana Islam memandang uang? Ya, uang ini merupakan alat tukar dan tidak memiliki pengganti. Kemudian yang kedua, uang dan komoditas itu berbeda, ya, sehingga tidak bisa uang ini disifati sebagai sebuah komoditas. Kemudian yang ketiga, uang tidak memiliki kegunaan intrinsik sehingga tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena ya itu tadi ya, uang ini adalah alat tukar dan bukan komoditas. Kemudian yang terakhir, uang tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktu memiliki nilai ekonomi tergantung pada penggunaannya. Sehingga konsep time value of money tidak diterima di dalam Islam. Tetapi sebagai gantinya Islam menawarkan konsep bahwa waktu itulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uangnya. Tetapi nilai ekonomi dari waktu itu sendiri berbeda-beda tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu yang ia miliki. Untuk memahami apa itu time value of money, kita akan bersama-sama membaca di sini apa itu konsep dasar dari time value of money atau nilai waktu uang. Time value of money adalah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dapat diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan Rp1 yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Sehingga konsep ini meyakini bahwa uang yang kita miliki sekarang itu pasti akan lebih berharga dibandingkan uang dengan nominal serupa yang akan kita terima di masa depan. Kenapa ada keyakinan atau kenapa ada konsep ini? Alasannya adalah karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar apabila diinvestasikan dibandingkan dengan uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang. Dari sini sebetulnya kita bisa menarik kesimpulan dari konsep time value of money yang ditawarkan oleh ekonomi konvensional, bahwa ada suatu asumsi bahwa investasi yang dilakukan dengan uang sejumlah X pada hari ini itu diasumsikan akan selalu untung di masa mendatang. Apa iya investasi yang kita lakukan selalu mendapatkan positive return? Nah, untuk teman-teman yang udah mulai belajar investasi mungkin akan mikir ya, karena dalam investasi kita ya sebetulnya tidak selalu menimbulkan atau mengakibatkan hasil yang positif, tidak selalu untung gitu ya istilahnya. Nah, kemudian sebagai pembanding dari konsep time value of money yang ada di ekonomi konvensional, Islam justru menawarkan satu konsep yang cukup membuat kita merenung ya, yaitu economic value of time atau nilai waktu, nilai ekonomi dari waktu yang kita miliki. Ya, karena waktu itu kan memang kita diberi waktu, kita diberi umur ya. Dalam satu hari itu kita punya berapa jam untuk setiap kita. Apa berbeda-beda atau sama? Sama ya, jadi kita semuanya dalam sehari itu punya waktu yang diberikan yaitu 24 jam ya, itu setiap hari. Nah, yang berbeda-beda adalah usia kita ya, usia kita ini berbeda-beda, kita aja nggak tahu kita hidup sampai usia berapa. Nah, sehingga dalam Islam waktu itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa kita putar balik, kita tidak punya mesin waktu gitu ya, padahal waktu itu memiliki nilai ekonomi tergantung dari apa saja yang kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu tersebut gitu.
Dan konsep dasar dari nilai waktu dalam Islam atau economic value of time adalah semakin efektif dan efisien kita menggunakan waktu yang kita miliki, maka semakin tinggi nilai waktunya. Nah, ini juga yang menyebabkan ada beberapa pendapat terkait usia dan umur. Ya. Usia itu adalah berapa tahun Anda hidup di dunia, sementara umur adalah berapa banyak pekerjaan yang sudah Anda lakukan selama Anda hidup. Kenapa? Karena meskipun seseorang itu memiliki usia yang panjang, ya, hidup sampai 100 tahun lamanya, ya, sampai ada lagunya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, jadi meskipun kita ini hidup lama, meskipun kita berusia panjang, tetapi kalau dalam usia tersebut kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka kita akan tidak lebih baik dari orang-orang yang meninggal di usia muda, tapi mereka memberikan kontribusi yang begitu besar kepada umat, kepada masyarakat, gitu. Kemudian sekarang konsep inilah yang membuat kita sama merenung ya. Jadi pemanfaatan waktu itu pasti akan positif hasilnya, teman-teman. Tetapi kalau tadi pemanfaatan uang, bahwa kalau kita menginvestasikan uang di hari ini, itu ya belum tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang kita harapkan di tahun yang akan datang. Bisa jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan investasiku rugi. Nah, contohnya nih, kita mana tahu ya di tahun 2020 itu akan terjadi suatu pandemi yang benar-benar meluluhlantakkan semua tatanan masyarakat dari sosial, ekonomi, dan sebagainya. Karena pasti kalau kita ini berinvestasi di tahun 2019, tahun 2019 itu kalau kita lihat itu adalah di mana ekonomi ini sedang moncer-moncernya gitu istilahnya ya. Jadi pasti pandangan orang-orang itu saat di 2019 menuju tahun 2020 itu positif gitu. Tapi ternyata Allah yang berkehendak ya. Tuhanlah yang berkehendak gitu. Sehingga terjadilah pandemi, dan pandemi itu menyebabkan krisis, dan hasilnya apa? Justru uang yang udah kita investasikan itu malah rugi ya, dan terjun bebas itu waktu itu dunia saham dan sebagainya. Nah, itu jadi kalau pemanfaatan uang itu ya tidak mesti menimbulkan atau mengakibatkan hasil yang positif, tetapi kalau kita memanfaatkan waktu itu pasti akan memberikan hasil yang positif. Nah, kemudian membahas tentang keuntungan. Jadi tadi konsep time value of money itu kan orientasinya adalah keuntungan yang akan didapatkan kalau kita menggunakan uang tersebut untuk investasi dibanding untuk kita minjemin orang gitulah ya. Karena dasar itu juga, karena anggapan bahwa aku kalau misalkan menginvestasikan ini pasti akan untung, maka saat aku minjemin ke orang, aku juga harus membuat kalau transaksi utang piutang ini untung gitu. Padahal kan kalau dalam Islam transaksi utang piutang itu kan berbeda dari transaksi yang profit oriented. Nah, kemudian nilai keuntungan dalam Islam itu gimana? Di dalam Islam, keuntungan ini bukan hanya apa-apa saja yang kita usahakan di dunia, tapi juga di akhirat. Maka pemanfaatan waktu tidak hanya harus efektif dan efisien, tapi juga harus didasari keimanan. Ini akan menjadi double keuntungan kita ya. Jadi manfaat yang kita rasakan selain kita mendapatkan manfaat-manfaat dari pemanfaatan efisiensi dan efektivitas waktu di dunia, kita juga mendapatkan pahala di hari akhir kalau usia kita ini kita pergunakan untuk melakukan umur atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Karena umur itu kalau di bahasa itu dari bahasa Arab teman-teman. Umur itu jamak atau bentuk jamak ya, dari amru. Amru itu urusan. Kemudian kenapa ada konsep nilai waktu uang? Dasar-dasarnya itu apa? Yang pertama adalah presence of inflation ya, atau kehadiran inflasi atau keberadaan inflasi, yang itu memang secara alamiah ada karena banyak faktor yang menyebabkan inflasi itu terjadi ya, nggak cuma dari sisi uangnya saja, tapi dari sisi permintaan, penawaran, kemudian ada distorsi pasar. Nah, itu juga bisa mengakibatkan inflasi. Kemudian yang kedua adalah preference of present consumption to future consumption, atau preferensi konsumsi sekarang untuk konsumsi di masa depan.
Dalam ekonomi konvensional, kompensasi ini disebut real interest rate. Berapa besar kompensasi yang diberlakukan pada suatu transaksi ditentukan oleh seberapa suka dia untuk memanfaatkan uang tersebut atau untuk mengonsumsi uang tersebut. Semakin besar seseorang ini memiliki tujuan dari uang yang dia miliki, maka biasanya nanti dia akan memberlakukan kompensasi yang lebih besar. Misalkan teman-teman ini punya uang 1 juta, ya, punya uang 1 juta, sebenarnya mau dibeliin apa ya kira-kira? Ya, mau dibeliin barang apalah yang target yang harganya tuh 1 juta. Ternyata ada temennya kalian yang mau pinjam uang, padahal kalian itu udah punya uang tersebut, terus udah ditargetin gitu, mau beli atau mau diinvestasiin di suatu saham yang lagi baik gitu misal. Ya sudah, akhirnya kalian minjemin teman tadi tapi dengan kompensasi atau bunga yang lebih besar karena teman-teman ngerasa aku jadi minjemin ke kamu nih, padahal aku sebenarnya udah mau pakai ini untuk sesuatu yang aku pengenin gitu. Nah, jadi semakin besar preferensi kita dalam memanfaatkan uang tersebut atau dalam mengonsumsi uang tersebut, biasanya akan semakin besar kompensasinya. Ini adalah konsep di nilai waktu uang atau time value of money kalau teman-teman berpikirnya masih ala ekonomi konvensional. Kemudian yang kedua adalah jika real interest rate itu tadi ditambah dengan ekspektasi inflasi, maka akan menjadi nominal interest rate. Kalau teman-teman sudah memberlakukan suku bunga tadi, kemudian setelah itu ditambah terus kayaknya kalau kamu balikinnya tahun depan akan ada inflasi deh. Inflasinya kayaknya sekian persen. Terus ditambah dengan ekspektasi inflasi. Ya sudah. Terus jadinya nominal interest rate, yaitu real interest rate tadi yang sudah ditentukan berdasarkan kompensasi yang diakibatkan dari preferensi current consumption itu ditambah dengan ekspektasi inflasi. Nah, kenapa kita di manajemen keuangan bisnis Islam perlu menyinggung masalah time value of money? Nah, ini diperlukan karena seorang manajer keuangan perlu memahami bagaimana cara menghitung harga saham, bagaimana menghitung harga obligasi, ya. Apakah dengan yang ditawarkan sekarang itu akan mengakibatkan keuntungan yang akan diterima di masa mendatang dan sebagainya. Kalau kerugian juga dianalisis, kerugiannya bisa sampai segimana gitu. Kemudian memahami metode net present value untuk memahami apakah imbal hasil yang diberikan atau dijanjikan oleh beberapa produk finansial itu akan worth it lah gitu kalau dibandingkan dengan nilai yang kita keluarkan saat ini. Paham nggak? Jadi misal gini, aku investasi sukuk, misalkan ini kita ganti di Islam ya, misalkan aku investasi di sukuk, aku beli sukuk. Nah, dengan janji imbal hasil setiap tahunnya itu sekian gitu. Kemudian tenornya adalah 2 tahun. Dan kita mengeluarkan uang 2 juta rupiah. Nah, apakah 2 juta rupiah ini dengan total 2 juta rupiah per berapa yang akan kita terima di masa mendatang itu worth it atau enggak gitu ya. Dengan apa yang kita keluarkan sekarang, present value itu uang yang kita keluarkan sekarang. Kemudian melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, mau investasi di mana, atau mau ditabung, atau mau dibelikan aset, gitu kan. Kemudian menghitung bunga atau tingkat keuntungan, menghitung amortisasi utang dan lain-lain. Amortisasi ini penyusutannya sama seperti depresiasi. Kemudian beberapa perhitungan konvensional terhadap time value of money. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan saat kita menghitung time value of money. Yang pertama adalah tingkat bunga. Biasanya ini annually ya. Tapi ya ada juga beberapa mungkin soal yang enggak tahunan, tapi biasanya lazimnya itu tahunan, tingkat bunga tahunan. Kemudian tingkat bunga ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama tingkat bunga sederhana atau simple interest. Jadi penentuan tingkat bunganya itu berdasarkan nilai pokok pinjaman saat itu. Yang kedua adalah tingkat bunga majemuk atau compound interest. Nah, ini bisa kita sebut istilahnya sebagai bunga berbunga. Jadi nanti dari bunga itu secara periodik akan nambah terus bunganya karena ada bunga yang dipungut dari bunga itu tadi.
Kemudian yang selanjutnya biasanya ada di dalam rumus perhitungan itu adalah future value, nilai yang akan datang, yakni nilai pada masa mendatang dari uang yang kita keluarkan sekarang atau uang yang ada sama kita sekarang. Kemudian nilai sekarang, present value, besaran jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima. Nah, biasanya present value ini dicari dengan mengetahui tingkat suku bunga tahunan pada saat itu. Jadi present value-nya itu masih X gitu ya. Yang diketahui itu baru future value sama tingkat bunga. Nah, kemudian dicari berapa present value-nya. Sebagai contoh hitung-hitungannya itu seperti ini ya. Misalkan teman-teman sekarang pegang uang 1.000 gitu. Kemudian di tahun depan teman-teman akan diberikan uang 1.050. Terus disuruh milih uang 1.000 hari ini dikeluarin untuk kemudian tahun depan dapat 1.050 ya, atau yang 1.000 ini ditabung gitu, ditabung dengan bunga. Dengan berarti konsekuensinya teman-teman mengabaikan tahun depan dapat duit 1.050 gitu. Jadi dapat apa ya, istilahnya pilihan gitu. Misalkan saya mau ngasih teman-teman ini 1.050 tapi di tahun depan gitu. Kemudian teman-teman pilihannya adalah 1.000-nya tadi itu di-keep, ditabung, atau 1.000-nya dipinjemin ke saya dengan saya janjikan 1.050 di tahun depan saya balikin. Nah, kayak gitu. Teman-teman pilih yang mana nih? Kalau misalkan nggak pakai hitung-hitungan kayak gini, mungkin beda-beda ya. Ada yang berarti aku minjemin ibu setahun terus dapat 50 rupiah tahun depan gitu ya. Berarti aku pinjemin deh, mungkin ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang enggak 50 terlalu sedikit bu, saya nggak mau minjemin ibu dulu, saya mau nabung aja. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita hitung ya, maka atau kalau ini manajer keuangan konvensional yang udah tahu cara ngitungnya time value of money, maka dia akan ngitung dulu sebelum ambil keputusan mau keep uangnya atau mau ngasih uangnya gitu. Cara pertama adalah kita estimasikan berapa 1.000 rupiah ini kalau di tahun depan gitu. Nah, kita lihat suku bunga tahunannya di tahun ini tuh 8%. Kalau kita tabung di bank dapat bunga 8%. Bunganya berarti 1.000 dikali 8%, bunganya 80 dalam setahun. Total uang yang kita dapat di tahun depan 1.000 ditambah 80, jadi 1.080. Nah, jadi membandingkannya itu bukan 1.000 hari ini dengan 1.050 tahun depan, tapi kita hitung dulu nih 1.000 tahun ini kalau di tahun depan itu dapat berapa. Ternyata setelah dihitung, 1.000 tahun ini kalau di tahun depan itu 1.080. Berarti yang dijanjiin Bu Eka terlalu sedikit nih. Nah, akhirnya teman-teman yang udah tahu nih cara ngitung kayak gini nge-keep uangnya. Saya nggak mau minjemin ibu bu, saya mau nabungin aja, bunganya lebih besar. Kan kayak gitu ya. Ini kalau di konvensional. Nah, kalau misal di ini kan berarti uangnya nganggur ya di bank tuh. Kemudian cara yang kedua adalah kita menghitung present value-nya. Jadi gini logikanya, Bu Eka mau ngasih 1.050 di tahun depan. Kira-kira 1.050 di tahun depan itu setara sama berapa rupiah ya di hari ini. Nah, kita hitung hari ini, nilai hari ini dari 1.050 rupiah di tahun depan itu berapa. Nah, rumusnya adalah present value sama dengan future value. Ini sebenarnya rumusnya nggak kayak gini teman-teman, cuman karena ini di PowerPoint saya belum bisa masukin simbol. Nah, future value dibagi dengan 1 plus interest rate pangkat N. N ini adalah jumlah tahunnya ya, berapa tahun ke belakang. Berapa tahun ke belakang yang dihitung dari uang tadi ini. Nah, kemudian uang di tahun depan ini 1.050 ya. Satu ini masih ke dalam rumus, interest rate-nya diketahui 8%. Kemudian pangkat 1. Kenapa? Karena mundur setahun aja. Maka kalau dihitung-hitung nanti hasilnya adalah 972,2 rupiah. Jadi 1.050 yang ditawarkan oleh Bu Eka akan diberikan di tahun depan itu setara dengan
Rp972 di hari ini. Nah, ini bisa nanti jadi opsi kayak gini, teman-teman, ke saya. Bu, gimana kalau saya nggak ngasih 1.000 tapi saya kasih Rp900 gitu. Kenapa teman-teman bisa berani menawarkan itu? Karena teman-teman sudah menghitung sebelumnya bahwa ternyata 1.050 itu setaranya sama 900, nggak nyampe 1.000 di hari ini. Kenapa? Karena suku bunganya itu 8%. Bisa dipahami ya teman-teman untuk contohnya ini. Nah, kemudian time value of money dalam perspektif ekonomi Islam, uang ini bisa kehilangan nilainya dari waktu ke waktu, terutama karena adanya inflasi. Nah, inflasi ini memang keadaan yang bukan sesuatu yang baru ya. Ini sudah terjadi dari zaman dahulu dan memang sudah menjadi keadaan alamiahnya ekonomi gitu. Kemudian tetapi tidak terjadi setiap saat ya. Inflasi ini terjadi sewaktu-waktu jika ada beberapa kondisi yang menyebabkan. Kemudian uang memiliki biaya kesempatan. Jadi uang dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang sesuai syariat agar bisa berkembang di masa mendatang. Kemudian yang kedua, sebagai pembanding dari konsep time value of money tadi itu, di Islam ada konsep economic value of time, ya, bahwa waktu ini memiliki nilai keutamaan yang berbeda dengan time value of money ini. Meskipun uang ini memiliki biaya kesempatan dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang sesuai syariat, tetapi investasi tersebut juga bisa menimbulkan negative return, ya. Tidak hanya positive return, tapi untuk economic value of time, waktu yang kita gunakan itu akan menimbulkan dampak yang positif jika kita memanfaatkannya pada kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian atas dasar waktu ini pula di dalam Islam ada perbedaan antara harga tunai dan harga cicilan, dan kebolehan atau bolehnya menaikkan harga barang yang dibeli orang lain secara cicilan dibandingkan pembelian tunai. Kemudian ada beberapa kritik atas konsep time value of money konvensional. Bagi ekonomi konvensional ada dua alasan tadi ya. Yang pertama presence of inflation, yang kedua present consumption. Adanya inflasi dan preferensi konsumsi hari ini. Nah, padahal tadi sudah saya sebutkan juga bahwa investasi hari ini tidak pasti untung di masa depan. Kemudian yang kedua, inflasi ini juga bukan sesuatu yang rutin ya, tidak selalu terjadi. Bahkan bisa jadi yang terjadi adalah deflasi, di mana harga-harga itu bukannya naik, tapi malah turun secara bersamaan. Gitu. Dan ada beberapa contoh kasus deflasi. Biasanya ini di sektor-sektor pertanian dan peternakan. Gitu. Dimana harga-harga mereka itu turun drastis, rendah sampai di mungkin kalau secara mikro gitu ya, sampai mungkin teman-teman kemarin tahun berapa ya, 2019an kayaknya kalau saya nggak salah ingat, ada demo dari peternak ayam pedaging di Jogja. Nah, sampai kemudian bagi-bagi ayam. Masih ingat nggak waktu itu yang mungkin udah ngekos di sini atau mungkin yang anak Jogja gitu. Jadi bagi-bagi ayam karena memang daging ayam itu dijual sangat murah di pasaran. Tuh. Nah, kemudian kritiknya adalah apa mungkin ada negative time value of money jika terjadi deflasi. Jadi bukannya ditambah dengan suku bunga tapi dikurangi suku bunga, rumus yang tadi itu ya. Jadi nilainya itu malah berkurang, nilai uangnya. Apakah mungkin? Dan itu belum terjawab di konsep time value of money. Kemudian yang kedua, ketidakpastian return. Oleh ekonomi konvensional, keadaan yang tidak pasti ini diusahakan untuk ditukarkan dengan sesuatu yang pasti dengan memberikan jaminan untuk setiap investasi. Kemudian tadi sempat saya singgung bahwa atas dasar nilai waktu, maka harga beli cicilan beda dengan harga beli tunai. Kenapa? Karena yang pertama alasannya adalah jual beli dan sewa menyewa merupakan sektor real yang menimbulkan nilai tambah ekonomis. Ya. Jadi sektor real bukan sektor keuangan, ya, bukan sektor ribawi. Kemudian tertahannya hak si penjual yang telah melaksanakan kewajibannya dalam menyerahkan barang atau jasa. Penjualnya udah ngasih full nih, kamu bisa nggunain
dan menjadi hak milik kamu. Tapi kamu belum memberikan haknya si penjual, yaitu uang. Kamu belum bayar uangnya secara full. Nah, makanya atas dasar tadi itu kompensasinya tuh dari situ. Padahal uangnya kan mau dipakai lagi sama si penjualnya buat melangsungkan usahanya. Bayangin kalau penjualnya itu ngejual terus banyak cicilan, konsumennya banyak yang nyicil, gimana mau dapat tambahan pendapatan yang nantinya menjadi laba terus diputar lagi di perusahaannya gitu kan. Ini kalau jual belinya adalah jual beli barang yang bukan barang-barang ribawi. Nah, itu boleh berbeda harga cicilannya dengan harga tunai. Nah, kemudian bisa juga menentukan nisbah dalam menentukan berapa persentase tambahan dari harga beli cicilan dengan penggunaan discount rate. Gitu. Discount rate ini adalah proses menghitung present value dari uangnya, dari jumlah yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang. Ngira-ngira gitu berapa persentasenya dengan cara penghitungannya dengan discount rate. Perbedaannya interest rate dengan discount rate di ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, kalau di ekonomi konvensional, interest rate ini termasuk ke dalam hasil yang pasti, ya. Kemudian untuk discount rate dalam ekonomi konvensional ini merupakan hasil yang tidak pasti. Kalau hasil yang pasti, itu kan interest rate tadi ya. Ini maksudnya time value of money tadi, ditentukan oleh inflasi yang diestimasikan sama berapa tingkat preferensi konsumsi sekarang. Tadi saya sampaikan bahwa semakin kita ingin menggunakan uang, maka biasanya ya suku bunga itu akan semakin tinggi yang kita bebankan gitu pada yang minjem atau yang nyicil. Nah, kemudian untuk ekonomi syariah, keuntungan dalam jual beli atau sewa menyewa secara bayar tangguh atau cicilan ditentukan oleh yang pertama, tingkat keuntungan setiap kali transaksi, yang kedua, frekuensi transaksi dalam satu periode. Kemudian untuk discount rate ini menimbulkan mempertimbangkan hasil yang tidak pasti ya. Untuk ekonomi konvensional beberapa hal yang dipertimbangkan adalah sama seperti sebelumnya, ada preferensi dari konsumsi masa ini, kemudian inflasi yang diestimasikan, kemudian actual return dilaksanakan harus sama dengan expected return-nya. Jadi ada jaminan gitu, ada jaminannya. Kemudian kalau di ekonomi syariah, discount rate ditentukan atas dasar harapan keuntungan dan digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang harus dibayar adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktual. Nah, dengan kata lain, pendapatan aktual tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan. Bedanya dengan konvensional, pendapatan aktualnya harus sama dengan expected return-nya, dengan jaminan itu tadi. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir, legitimasi syariah atas time value of money. Prinsip teori legitimasi itu sesuatu yang membolehkan ya, dibolehkannya sesuatu dalam Islam, yaitu adalah bahwa semua sistem kegiatan, sasaran kegiatan dan prinsip pokok yang berdasarkan syariat-syariat Islam. Jadi secara garis besar konsep time value of money ini sebenarnya tidak diterima dalam Islam, tetapi Islam memahami bahwa nilai uang itu memang akan selalu menurun dari masa ke masa gitu. Karena banyak faktor. Kemudian uang juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dengan cara diinvestasikan dalam transaksi-transaksi yang memang profit oriented ya, atau transaksi-transaksi tijari, bukan transaksi ta'awun atau tabaru. Kemudian legitimasi bisnis diakui oleh Al-Quran. Beberapa prinsipnya adalah kebebasan dalam berusaha, keadilan sosial, dan tata krama perilaku bisnis. Kemudian penggunaan present value dalam akuntansi yang dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep Islam pun masih ada, karena memang akuntansi ini secara prinsip itu semuanya sama ya, secara menjadi ilmu positif gitu.
Nah, kemudian untuk menangkap atau merefleksikan perbedaan ekonomis antara himpunan aliran kas di masa depan dan mengestimasi nilai wajar. Jadi penghitungan present value dalam pengukuran akuntansi ini masih diterapkan. Untuk alasan ini ya, untuk merefleksikan perbedaan ekonomis aset sekarang dengan nilai ekonomis aset waktu kita beli dulu. Gitu. Kemudian misalkan kita sekarang punya aset laptop. Nah, kita bisa menghitung berapa nilai aset tersebut sekarang berdasarkan nilai yang kita beli sebelumnya, kemudian penyusutan yang terjadi. Nah, sehingga kita tahu present value-nya dari laptop itu atau uang yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Setengah jam berlalu, semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar atau menanyakan kepada saya di Google Classroom dan WhatsApp Group. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.